Jadi, ceritanya dimulai dari entitas-entitas dewa yang sudah menciptakan banyak semesta sejak zaman dahulu kala. Mereka ini disebut sebagai sosok absolut. Melalui banyak ciptaan mereka, para sosok absolut ini dicari dan dimanjakan dalam keabadian. Dan dalam proses itu, mereka menciptakan banyak hal, jiwa, dan aturan. Tapi, para sosok absolut itu mulai merasa bosan dengan pengulangan abadi ini. Lalu, muncul satu ide untuk menikmati lorong waktu, yaitu mengamati peperangan di antara ciptaan mereka. Sosok absolut merasa terhibur saat menghancurkan ciptaan mereka. Melalui banyak ciptaan yang mengulangi proses kematian dan kebangkitan yang tak pernah berakhir dalam peperangan, hal itu menghilangkan kebosanan para sosok absolut. Namun, kemudian terjadi sebuah insiden. Seorang sosok absolut terbunuh oleh salah satu ciptaannya yang sangat mengamati tata ruang tak berujung itu. Para sosok absolut dari dimensi lain mengetahui hal ini. Mereka berkumpul di satu tempat untuk mengamati dunia yang telah kehilangan masternya. Kematian rekan mereka disebabkan oleh ciptaan yang mereka buat sendiri. Meskipun begitu, sejenak mereka mengabaikan fakta tersebut. Mereka memiliki satu pikiran yang sama. Kekuatan yang tidak memiliki pemilik akan menjadi milik siapapun yang bisa mengklaimnya lebih dulu. Slide selanjutnya. Di sebuah sekolah, Suho diterima di Universitas Seni Korea. Temannya pun heran dan berkata, ini tidak mungkin. Temannya Suho mengatakan, bagaimana bisa seseorang yang kurang modern seperti Suho bisa masuk ke Universitas Seni? Lalu, Suho tertawa terbahak-bahak. Teman yang lain menimpali, padahal aku harus mencoba lagi tahun depan. Sambil tertawa, Suho pun berkata, akhirnya terbebas dari neraka ini. Lalu, temannya menghampiri Suho dengan nada kasar dan berkata, kudengar kau diterima di Universitas Seni. Aku tidak tahu kau sangat berbakat. Sejak kapan kau sehebat itu? Suasana pun berubah menjadi mencekam. Suho menjawab, Kim Seong-kyeol, kau lagi? Lee kemudian berkata, namaku bukan Kim Seong-kyeol, tapi Lee Yoon-kyeol. Lalu dengan wajah malas, Suho menjawab, iyakah? Lee Yoon-kyeol melanjutkan, berkatmu, rencanaku untuk mengambil alih sekolah gagal. Suho menjawabnya dengan santai, ya, dan aku bisa lulus berkat dirimu. Suasana semakin tegang. Salah satu cewek membisikkan kepada teman sebangkunya, In-kyeol memulainya lagi. Kita sudah hampir lulus. Kenapa dia masih bersikap bocah? Teman sebangkunya hanya mengangkat bahu, entahlah. Lalu, teman yang lain menimpali dengan nada heran. Kenapa dia harus sejahat itu pada orang yang mencoba menjalani hidup bahagia setelah orang tuanya menghilang? Tanpa basa-basi, Lee Yoon-kyeol langsung bergerak, ingin melayangkan pukulan pada Suho. Namun, dengan sigap dan penuh kekesalan, Suho menendang Lee dengan lututnya, sambil berkata, bisakah kau berhenti berulah sebelum kelulusan? Suho menatap Lee dengan tatapan bingung. Lee justru menyeringai arogan, sambil berkata, apa ini? Sama sekali tidak sakit. Kemudian, Lee menghantamkan pukulan ke arah Suho. Beruntung, Suho berhasil menghindar. Dan pukulan itu mengenai rak besi di sampingnya. Teman-teman mereka terkejut. Pukulan Lee ternyata begitu kuat hingga membuat rak besi itu hancur. Lee sendiri tampak kecewa, dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Suho hanya terdiam, mencerna kejadian itu. 2 tahun kemudian, Suho sudah menjadi mahasiswa tahun kedua. Di depan kampusnya, ia melihat sebuah gerbang aneh dan kerumunan orang-orang yang tampak seperti pemburu. Orang-orang itu berbicara tentang para hunter yang sedang melakukan raid di dalam gerbang tersebut, dan memperingatkan siapapun untuk tidak mendekat. Seorang anggota asosiasi hunter berkata, sudah berapa lama para hunter masuk? Petugas di sana menjawab, lebih dari 8 jam. Ini gerbang dereng. Seharusnya mereka sudah keluar dari tadi. Lalu, seseorang berkata dengan tegas, baiklah, berbahaya jika orang yang bukan hunter mendekat. Tolong mundur. Suho hanya bisa menunduk, bergumam, gerbang lagi ya? Hah. Dunia benar-benar banyak berubah dalam 3 tahun terakhir sejak lahirnya Gate. Gate adalah jalur menuju sebuah dungeon. Di dalamnya, monster akan keluar dan mengamuk setelah waktu tertentu. Tapi manusia juga mulai berubah. Seolah-olah memang ditakdirkan untuk menghadapi mereka. Manusia super yang bisa menggunakan mana disebut hunter. Dan pekerjaan ini mulai bermunculan. Pekerjaan yang awalnya semua orang yakin hanya akan berlangsung sementara, ternyata terus berlanjut seiring dengan dunia yang terus berubah. Setelah seorang anak bernama Wo Jinchul menciptakan asosiasi hunter, semua orang yang memiliki kemampuan dikumpulkan di bawah satu bendera dengan gelar hunter. Kini, dunia kita ini terpisah antara mereka yang disebut Awakened Hunter, dan kita, masyarakat biasa yang belum terbangkitkan. Di slide lain, kita bisa lihat Suho sedang berada di ruang seni. Asyik menggambar seekor semut. Suho berpikir, beberapa orang harus bekerja keras seperti semut untuk mendapatkan uang, sementara yang lain bisa mendapatkannya dengan mudah. Perbedaan itu, kata Suho, membuat para semut menyadari batasan mereka.
Sekeras apapun orang biasa berusaha, mereka tidak akan pernah bisa mengejar jarak antara diri mereka dan para Awakener ranking E. Suho melanjutkan, dunia ini akan berakhir jika para Hunter tidak menutup gerbang. Artinya, kita, masyarakat biasa, tidak bisa bertahan tanpa para Awakener. Tapi para Awakener bisa saja hidup dengan baik tanpa kita. Itulah kenapa semua orang berterima kasih kepada para Hunter. Sambil berpikir lagi, Suho berkata, lagi pula, bukankah merekalah alasan rakyat biasa seperti aku bisa hidup damai? Tapi kemudian, sebuah kecemasan mulai muncul di benak Suho. Apa aku mulai terbiasa tidak memiliki kekuatan? Suho membayangkan orang tuanya menghilang, dan dia harus bertahan hidup dengan bergantung pada orang lain. Pada waktu di mana aku merasa tidak bisa melakukan apapun, semuanya diambil dariku. Perasaan tak berdaya memenuhi lubang di hatiku. Ibunya sering berkata bahwa dia tumbuh mirip dengan ayahnya. Jadi, Suho bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana ayah melepaskan diri dari perasaan tak berdaya ini? Tiba-tiba, lamunan Suho buyar karena suara temannya. Suho menjawab, "Haya." Temannya berkomentar, "Hari ini konsentrasimu bagus. Apa yang sedang kau gambar?" Suho menjawab, aku ingin menggambar apapun yang kupikirkan." Temannya menimpali, "Apakah kau menggambar semut? Itu cukup menarik untuk menggambarkan semut. Mungkin akan lebih cocok jika disebut sebagai manusia." Dalam hati, Suho bertanya-tanya, kenapa aku menggambar ini? Di slide berikutnya, kita melihat para Hunter sudah keluar dari gerbang. Orang-orang bersorak gembira. Mereka terlihat santai, pasti mereka sudah berhasil menyelesaikan tugas mereka. "Kerja bagus, Hunter Kim Jong-soo," kata seseorang padanya. "Dungeon Raid berjalan dengan baik," jawab Hunter Kim Jong-soo. "Dan ada sesuatu yang ingin kulaporkan pada asosiasi Hunter." Nada suaranya berubah menjadi serius. "Kami bertemu dengan monster tipe baru. Mereka adalah monster humanoid dengan api biru yang berkobar dari mata dan mulut mereka. Mereka menyerang dengan cakar dan taring mereka. Tapi serangan mereka tidak terlalu kuat. Aku masih baik-baik saja setelah tergores. Mereka bukanlah masalah besar." Orang di sebelahnya menjawab, "Mereka tetaplah monster yang belum pernah kita lihat sejak munculnya Gate. Aku lega mendengar bahwa mereka tidak terlalu berbahaya." "Kalau begitu, Hunter Kim Jong-soo, tolong pastikan untuk membuat laporan sederhana soal apa yang terjadi selama raid tadi." Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba goresan di tangan Hunter itu mengeluarkan api biru. Hunter itu merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Tanpa diduga, pedangnya terjatuh. Petugas yang melihatnya kebingungan dan merasa khawatir. Namun, kekhawatiran itu berubah menjadi kengerian saat Hunter itu tiba-tiba menyerangnya. Orang-orang di sekitarnya terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Petugas itu tewas di tangan Hunter tersebut. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Api biru itu sama seperti monster di dungeon. Mendengar itu, Hunter itu langsung menyerang orang tersebut. Orang-orang di sana panik dan berlarian menyelamatkan diri. Hunter itu dengan cepat menyerang siapa saja yang ada di dekatnya. Di slide selanjutnya, terlihat Suho terkejut mendengar teriakan dari luar. Dengan rasa penasaran, orang-orang melihat dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Seketika, Suho dan temannya terkejut melihat Hunter bertarung satu sama lain. Suasana menjadi mencekam. Salah satu teman Suho berkata dengan nada ketakutan, "Api biru berkobar di mata mereka. Mereka seperti monster." Teman yang lain menyahut, "Jangan bilang kalau ini dungeon break. Ayo cepat, kita harus pergi dari sini." Namun, teman yang lain lagi berkata, "Tidak, kita harus menunggu para Hunter." Di tengah kepanikan yang terjadi, seseorang berteriak kepada Talim, "Talim, kau seorang Awakener, lakukan sesuatu." Talim menjawab dengan nada pasrah, "Maaf, tapi aku hanya seorang ranking E." Tiba-tiba, Suho melihat monster itu menatap ke arahnya. Dengan cepat, monster itu melompat menghampirinya. Suho berteriak, "Lari!" Monster itu berhasil melompat dan memecahkan kaca jendela. Orang-orang di sana berteriak ketakutan dan berlarian. Suho pun ingin lari, tapi kemudian melihat seseorang terjatuh dan meminta bantuan. Orang itu berkata dengan lemah, "Ari, aku tidak bisa berdiri." Suho yang melihatnya merasa bimbang, karena orang itu memohon bantuannya. Akhirnya, Suho berlari dan berkata, "Aku akan memanggil Hunter ke sini." Orang itu mengulurkan tangannya, mencoba meraih Suho. Suho berpikir dalam hati, "Sial, kenapa aku berkata begitu? Aku meninggalkannya dalam bahaya. Tapi satu-satunya hal yang bisa orang yang bukan Awakener sepertiku lakukan. Sial, lagi-lagi soal Awakener. Tidak ada yang akan berubah jika aku tidak melakukan sesuatu dan terus membuat alasan. Kau harus menemukan sesuatu yang bisa kau lakukan. Apapun itu," gumam Suho sambil berpikir. Tiba-tiba, dalam bayangannya, ia melihat ayahnya menengok ke arahnya dan menatapnya dengan penuh harap. Di slide lain, terlihat seorang wanita melihat ke arah monster dengan ketakutan. Kakinya terasa lemas dan ia menangis dalam ketakutan dan gemetar. Monster itu semakin mendekat.
dan wanita itu berteriak. Tepat saat monster itu akan menyerangnya, tiba-tiba Suho memukulnya dengan alat pemadam api. Monster itu terlempar jauh. Suho, tanpa rasa takut, mengatakan dalam hatinya, kalau ayah ada di sini, dia pasti akan. Tiba-tiba, sebuah sistem muncul di depannya. Bagaimana teman-teman dengan cerita ini? Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar aku semakin semangat membuat cerita selanjutnya.